Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini bahagia banget saya bisa ngobrol bareng Bunda Ashanti. Yeay! Tadi Tapi kita saya panggil Ashanti aja Ashanti aja dong. Nah, ternyata kita beda 2-3 tahun. Beda 2 tahun. Tapi Ashanti ini sosok yang saya kagumin banget. Dokter Benar. Tadi deh. Saya kenal, siapa sih yang nggak tahu Ashanti? Semua, everyone tahu Ashanti. Tapi kan karena kita mau ketemu, mau collab, saya jadi pelajarin lebih detail lagi soal Ashanti kan. Ternyata umurnya beda sedikit nih dengan saya nih. Tapi dia ini punya kedewasaan yang luar biasa. Aduh. Nggak gampang loh jadi seorang Ashanti. Dan hari ini saya pengen ngobrol supaya kalian tuh dapat keselamatan juga. Karena edukasi ini semua arah menurut saya, bukan hanya krem. Nanti kita ngomongin krem juga. Tapi keluarga ini juga bisa menjadi penyelamat bagi kalian. Jadi Ashanti ini married umur? 28. 28. Dan pada waktu married gadis ya? Gadis dong. Dan beliau itu menikahi seorang duda. Dan duda ini duda hits. Bukan duda sembarangan. Jadi kalau misalnya duda biasa sih, it's okay. Ini duda hits dengan penuh masalah juga dalam ada konflik lah, ada konflik dalam keluarga dia kayak gitu. Maksudnya iyalah ya. Ada konflik yang multiple konflik lah antara gitu punya. Dan dia seorang gadis menikah, sudah ada anak, dan anaknya itu dewasa, cukup dewasa untuk mengerti lah. Waktu itu mereka kelas 5 sama kelas 6 SD. Iya, cukup dewasa banget untuk mengerti. Tapi luar biasa keluarganya harmonis. Jauh banget dari gosip. Saya nggak pernah dengar gosip. Bahkan Ashanti itu kalau di benak saya nih ya, koreksi saya kalau saya salah ya, menjadi seorang sosok sentral yang luar biasa, penenang semuanya, baik ke Mbak Kade, baik ke anak-anaknya juga, baik ke anak-anak Mbak Ashanti sendiri kayak gitu punya. Ini menjadi sosok sentral yang luar biasa, memberikan terang bagi yang lain. Dan keakraban dengan anak-anaknya sendiri, dengan Aurel Azriel, ya. Aduh. Amazing. Apa sih rahasianya? Enggak, saya tuh kalau misalnya orang selalu tanya gitu, gimana sih bisa deket sama Aurel Azriel? Jujur waktu itu saat saya waktu umur 28 tahun tuh nggak punya formula yang, aduh aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Nggak ada dok, dan saat itu juga nggak pernah tahu bakalan ngawinin Mas Anang dengan anak gitu, apalagi dulu aku nggak begitu suka sama anak kecil kan. Jadi kayak untuk aku harus ngambil hati anak tuh nggak pernah aku lakukan. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan kayak udah ngatur aja jalan hidupnya aku saat itu ya. Tiba-tiba ketemu anak-anak juga akrab aja, akrab, deket semua dan tiba-tiba nikah gitu. Jadi nggak ada kalau misalnya orang nanya, aku kok nggak bisa sih kayak kamu Shan bisa deket sama anak-anaknya. Aku kok nggak bisa. Pasti beda kasus, beda cerita karena saat aku ketemu Mas Anang, anak-anak ini lagi, kalau kita tinggal sama ibu kan kita butuh figur ayah dok. Kalau kita tinggal sama ayah kita butuhnya figur ibu. Jadi saat itu mereka memang menantikan kayak, oh ini jangan-jangan bisa jadi mama sambung aku gitu. Jadi mereka yang baik banget sama aku. Oh gitu ya. Tapi sebelum saya tanya itu saya pengen tanya nih sebenarnya. Saya ada yang saya ragukan dan saya pengen tanya karena saya punya pengalaman yang sama. Did you love Anang with your heart or with your brain? Apakah kamu mencintai Mas Anang pada waktu mau menikah? Lagi memikirkan. Dengan hati atau dengan mata? Hati. Dengan hati. Hati. Kenapa? Pada saat saya duet, kan dulu aku sebelum duet sama Mas Anang punya satu album, tapi ya nggak terlalu orang tahu ya dok ya. Begitu duet, booming, orang jadi kenal. Kalau saat itu saya nggak mencintai dia, saya pasti cuma udah terkenal terus udah cari, dan saat itu pasti lagi muda-mudanya, pasti banyak yang lagi ya kan dok. Tapi di saat itu pikiranku gak kesana dok, aku udah mau 29 tahun, aku udah mau settle. Dan saat itu Mas Anang juga lagi, kita belum punya rumah kita kan, lagi bener-bener ya bukan jatuh lah, maksudnya lagi sama-sama membangun lah gitu. Dan dia cuma bilang, kita nanti kalau misalnya nikah saya nggak bisa ngasih pernikahan yang luar biasa. Saya belum punya rumah. Masih pokoknya itu yang dia nggak ada menjanjikan nanti gini-gini tuh nggak ada. Sedangkan semua cowok yang deketin aku saat itu tuh, wah ya bullshit semua lah ibaratnya gitu. Di situ aku ngeliat oh ini orang berbeda. Dan aku ngeliat gimana dia nge-treat anak-anaknya. Dia deket banget gitu. Dan akhirnya aku berpikir mungkin uang tuh bukan segalanya ya pada saat itu. Karena mungkin saya juga udah 28 tahun juga, udah lebih mateng gitu ya. Akhirnya karena saya mencintai dia dan anak-anaknya ya kita menikah. Dan
karena kita menikah dengan ketulusan itu, yang tadinya nikah cuma mau di masjid, tiba-tiba TV datang nawarin ini itu, jadilah pesta besar. Jadi kita nggak pernah tahu kan Dok, akhirnya kita setahun di ruko terus kita punya rumah. Jadi Tuhan tuh selalu memberikan jalan pada orang-orang yang memang berusaha dan tulus gitu. Rezeki pasangan sih kalau rezeki menurut saya pasangan, betul. Kadang-kadang yang kayak gitu punya, saya juga ngobrol dengan istri saya lah ya. Ya. Kadang-kadang ya mungkin saya bisa jadi seperti sekarang, klinik saya banyak ada di mana-mana. Iya. Menurut saya itu ada rezeki istri saya. Oh iya Pak, bukan pasti, bukan ada pasti. Pasti ya seperti iya itu ya. dong. Jadi ini juga menarik sih, Anang dan Ashanti ini begitu jalan berdua ini begitu meledak dan jadi bisnis yang besar banget ya. Ini rezekinya, rezeki klop banget. Iya makanya mungkin kayak tadi dokter bilang, dipertemukan dengan hati yang sama-sama tidak punya. Kan kalau kita nikah ada maunya nih Dok, itu kan tidak akan mulus dengan kita benar-benar saling ingin mencintai dan saling ingin melengkapi gitu. Oke. Tapi kan pasti kan, saya juga berkeluarga. Saya juga berkeluarga, walaupun keluarga saya masukkan hitungan itu benar-benar harmonis. Iya. Keluarga saya komplit, istri saya orangnya lembut, baik banget kayak gitu. Saya harmonis, tapi di keluarga saya harmonis itu aja saya belajar banyak banget multiple konflik dalam keluarga. Betul. Mau menikah itu bukan cuma satu laki-laki dan satu perempuan. Menikah ini satu keluarga dengan satu keluarga lain di mana mulutnya ini banyak, di sini juga banyak. Belum lagi permasalahan yang ada dalam keluarga. Dan Mas Anang sendiri kan juga dengan keluarganya sudah ada begitu masuk, pasti banyak banget masalah. Pasti. Dan hebatnya gempa itu kok nggak bisa keluar sih gempa itu, seperti diredam. Iya betul, enggak kalau dibilang nggak ada, bohong, ada. Wah babak belur ibaratnya di dalam tuh pasti. 1 tahun pertama kita menikah pasti ada yang, apalagi Mas Anang pernah berumah tangga dong, aku kan belum ya. Jadi ada penyesuaian yang harus kita adjust bareng. Terus kayak pasti ada keluarga Mas Anang yang rumah tangga dulu dengan rumah tangga sekarang. Itu semua tuh ada, tapi aku tuh selalu yakin waktu itu akan menjawab segala kecurigaan, segala seuzon, segala prasangka-prasangka Dok. Akhirnya dengan berjalannya waktu, semua prasangka, semua pikiran yang buruk-buruk itu bisa hilang. Dan akhirnya kita sekarang bersinergi dengan baik dan jadi harmonis banget. Dan aku merasa mungkin aku ada kekurangan di hal lain, tapi aku dikasih Tuhan rezeki keluarga yang begitu bahagia gitu loh. Luar biasa banget sih. Dan nggak gampang jadi Ashanti. Dan saya yakin juga kalau ada orang lain di posisi kamu, nggak seperti ini ceritanya. Ini luar biasa. Peran kamu tuh luar biasa banget. Dan menurut saya ini akan jadi panutan yang luar biasa banget bagi masyarakat di luar sana. Amin Dok. Dan kalau ditanya dengan saya coba menganalisa nih kemarin kan, apa sih alasannya, kenapa sih bisa seharmonis ini keluarganya, paling nggak yang kelihatan di luar ya. Konflik pasti ada, tapi nggak dari luar kita emang harmonis kok Dok. Aurel itu kelihatan banget, respect banget dengan Ashanti kayak gitu punya. Waktu nikahan kemarin itu walaupun ada biasalah media ngomong-ngomporin, berdiri di mana, tapi begitu wise-nya keluarga ini menyusun konflik ini jadi redam, enak kayak gitu punya. Satu-satunya analisa saya, kenapa bisa seperti itu? Karena beliau orang baik. Beliau orang jujur. Dan ketika kamu tidak berbohong kepada semua orang, jadi benar-benar setulus hati, maka hasilnya itu pasti akan indah. Sama seperti, saya nggak ngomong diri saya sih, tapi waktu saya mereview juga, saya juga setulus hati saya. Bukan untuk naikin diri saya, bukan untuk naikin produk saya, nggak seperti itu. Nggak seperti itu, tapi memang pengen ngasih tahu orang. Dan saya nilai Ashanti ini luar biasa banget, berarti jujur, tulus banget sepenuh hati. Sehingga orang lah yang menilai. Keluarga dia yang menilai, orang samping-samping dia menilai, dan akhirnya menjadi keluarga yang seperti sekarang. Amin, What amazing, Ashanti. Makasih Dok, aduh terharu lah aku. Mudah-mudahan, mohon maaf ya kalau nyinggung ya, kalau kalimat saya ada nyinggung ya. Terus saya pengen balik nih, sebenarnya kan rezeki juga ya. Ada segudang masalah juga di bisnis Ashanti juga. Jadi ini menarik, habis keluarga saya pindah ke bisnis nih. Saya tahu Ashanti ini sudah dari lama, tapi kalau saya nggak salah 2015 kayak gitu punya, itu baru bangun sama-sama brand. Saya keluarin brand Goddess Skin, dia keluarin Ashanti Beauty Care ya kalau nggak salah. Dan pada waktu itu iri kali saya lihat ya. Produknya kotakan, bagus, sekali keluar saya masih ingat BB kremnya warna hitam, tutupnya itu warna emas gitu. Bagus banget sumpah, dia bilang. Keren
keren banget gitu kan. Iya. Dan beliau juga cerita, oh terjual segini, omsetnya segini. Iya. Itu kenyataan Dok, kenyataan. Tapi ya iri termotivasi, iri termotivasi. Waduh beruntung banget, enak banget ya kali kayak gini punya. Pertanyaannya kemana nih produknya? masih ada, tapi kan karena udah 6 tahun ya Dok, ya itulah masalahnya. Kalau kita menjual sesuatu, tapi mencari aman, karena kan aku produk massal, produk BPOM, dan aku nggak mau menjual sesuatu yang memang di luar dari hati nuraniku juga gitu, dan memang aku nggak berani juga kan. Maksudnya itu apa itu? Di luar hati nurani itu kayak bukan, karena misalnya kita ada produk, misalnya mereka banyak yang, aduh ini kok puasanya jadi nggak terlalu berubah ya, berubahnya tuh lama gitu. Karena kan saya produknya produk kosmetik dong berarti Dok, karena kan jualannya massal, bukan produk yang sampai ngelupas banget. Nah 2 minggu sudah glowing gitu ya. 2 minggu sudah glowing, orang-orang sekarang tuh kepengennya instan, cepat berubah. Nah yang punya aku tuh enggak Dok, emang berproses. Tapi kan waktu itu di pikiranku adalah aman. Tapi kan laris pada waktu itu. 3 tahun pertama luar biasa Dok. Habis itu agak turun. Iya pasti karena alasannya itu nggak bisa kasih glowing cepet. Iya nggak bisa karena dan orang tuh kadang sebulan gak berubah mereka pindah. Ternyata Ashanti Beauty Care itu lahir di waktu yang salah. Coba lahirnya sekarang, masyarakat itu sudah pada pintar loh gara-gara YouTube saya loh. Iya, makanya aku juga ngelihat memang orang Indonesia pada zaman aku jual keluar itu pengen putih, pengen glowing. Gitu, pengen bandingin sama muka orang Korea. Muka kita beda. Jadi gitu yang saya tangkap beliau ini nggak pakai merkuri, nggak pakai hidroquinone, dan memang produk dia benar-benar aman pada waktu itu saya ngeliatin benar. Walaupun waktu itu saya belum aktif di review, tapi ternyata sedikit turun penjualannya itu karena justru aman kayak gitu punya ya. Tapi bikin sekarang mereka sudah pasti pintar-pintar semua. Iya, tenang Dok. Nah aku senangnya sama dokter, tadi kita juga ngobrol bahwa aku kan mau ngeluarin produk, kita malah jadi konsultasi ngobrol gitu. Karena gini, sekarang semua orang mau jualan apa, mau bikin hal yang sama, kita saling support aja gitu Dok ya. Kalau memang bagus-bagus ya enggak kan. Betul. Begitu. Tapi kalau memang bagus ya saling support lah. Semua pasti punya pasarnya masing-masing. Betul sekali gitu. Sebenarnya. Iya. Tapi saya pengen bersaingnya itu bersaing yang benar-benar sehat. Kadang-kadang tuh kalau misalnya Ashanti bikin nih, produknya BPOM semua memang bagus ya. Saya juga punya nih. Sekarang produk saya kan cukup punya nama nih. Kita bersaing bebas menurut saya it's okay. Yang nggak sehat tuh justru sebenarnya kalau saya pakai abal-abal, terus dia pakai yang aman, terus saya bilang dengan dia, kau ngomongin produk kok aja, kau pengen jualan produk kau aja kan, makanya ngomongin aku nggak aman kan. Nah itu bersaing nggak aman. Justru itu bersaing tidak sehat menurut saya. Tapi kalau misalnya saya protes, kamu nih jualan abal-abal nih, nggak boleh dong kayak gitu punya. Kenapa enggak? Karena saya punya izin loh, dan dapetin izinnya susah loh. Kita berdarah-darah loh jualan barang yang aman kayak gini punya. Iya, lama. Kalau sekarang cepet ya, kalau dulu mau izin tuh satu-satu tuh bisa berbulan-bulan gitu. Dan waktu itu kan masih... Tapi produknya itu cukup well konsep, dan amat saya sesalkan sekali ketika saya sebelum ke sini saya cek di Instagramnya mana produknya. Saya berasumsi, berspekulasi. Benar nggak? Apakah karena kasus? Enggak. Jadi Dok, berarti beneran enggak? Dari 2013 itu, jadi gini Dok, saya memang kan ada kerjasama sama orang pada saat itu gitu. Saya ngajak orang lain kerjasama, dan saya bukan pada saat itu kalau artis tuh kan jadi BA nggak ngeluarin uang, tiba-tiba kerjasama. Kalau saya enggak loh Dok, kerjasama mengeluarkan uang yang sama. Ya, uang yang sama Dok gitu. Jadi bukan saya ngajak kerjasama terus kamu yang ngeluarin modal ya, saya enggak. Kita ngeluarin uang yang sama gitu. Pada saat setahun perjalanan saya punya banyak, ibaratnya saya punya kuliner, saya punya banyak bisnis ya. Nggak pernah bermasalah. Karena saya juga kan akhirnya orang takutnya berbisnis sama saya juga. Takut jadinya. Takut Dok, kok dia dilaporin itu, tapi walaupun saya menang terus, tapi kan maksudnya di perdata ya. Melelahkan ya? Melelahkan buat saya. Dari tahun 2019 ya? Dari 2018. 2018 ya melelahkan. Tapi bukan karena itu, Ashanti Beauty Care-nya. Iya, akhirnya saya merasa kayaknya kalau kita teruskan dengan kasus ini juga jadi kurang nyaman juga kan. Ada sedikit pasti ada domino efek lah pasti. kita ngomongnya. Dan bohong, setelah beliau melaporkan saya, penjualan saya pun jadi kenapa-napa, itu ada efek.
Tapi Gitu. bukan karena nggak jualan lagi, karena ada sesuatu di kontrak Oh sehingga kita harus stop enggak, masih jualan dong aku. Masih jualan. Masih jualan. Ya, saya lihat sih ada minuman kolagen, ada Krimnya juga eyelash. masih jualan. Hah? Krimnya juga masih ada? jualan, cuma ya nggak seperti dulu aja gitu. Oke. Kita udah mau saya selesaikan semua tahun ini, mau rebrand yang baru. Rebrand yang Iya. baru. Spill mereknya apa sekalian? Pokoknya nanti review ya dok. Siap. Nah, saya pengen tanya, ini banyak tantangan. Berarti kan tantangan beliau ini bikin kosmetik itu besar. Ya. Padahal beliau ini panutan dulu jauh banget pada waktu kita ngebangun sama-sama, ibaratnya ngelahirin skincare sama-sama, tapi beliau langsung prek. Saya ini kayak gini nih. Sekarang gantian dokter ya. Wah. Konsisten. Ya. Konsisten. Ya, karena dokter. Iya. Iya Nah, kan? Ashanti itu banyak, ada restoran, ada Iya, ini, ada iya, itu iya, kan. Jadi iya. kan nggak fokus kan. Iya, ya. betul. Kalau saya kan memang fokusnya passion saya satu. di sini. Tapi misalnya. benar-benar kita memang waktu itu saya fokusnya cuma skincare ya. Itu yang bikin luar biasa. Memang semua tuh harus fokus. Harus fokus. Makanya sekarang saya mau meninggalkan yang nggak fokus, mau fokus lagi. Kasihan ulang. nanti yang lain. Oh kalau kuliner beda, tetap itu mah berjalan. Jadi ini tantangannya luar biasa sampai detik Ya. tahun 2021 ini, termasuk 2016 Ya. pernah di-review. Ya. Katanya ada kandungan zat berbahaya. Masih ingat nggak? Siapa yang review? Ada di apa ya, siapa ya, di koran online kayak gitu, punya 20 merek yang berbahaya dimasukin Oh Ashanti iya, pada waktu ya, itu. terus kan aku akhirnya, masih ingat. Ih dokter ingat ya? Iya. Saya terbiasa kalau ngolab Iya. dengan orang, saya terbiasa itu pelajarin lebih ini supaya lebih enak dapatnya kayak gitu. Iya. Jadi gini dok, akhirnya produk itu kan ditarik sama partner aku itu. Nah itu ada masalah yang waktu itu di situ. Tapi itu enggak, itu bohong. Karena produk kita kan Bepom. Iya, saya tahu. Saya tahu dengan jelas, bahkan tanpa lab sekalipun saya bisa bedakan mana produk yang aman, mana yang tidak. Iya. Ya, saya ibaratnya karena sudah sangat terbiasa kan. Iya. Tutup mata sekalipun saya bisa lihat. Cium baunya juga katanya tapi kelihatan ya dok. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Iya, Kita kan konten untuk hasil lab dong, betul, kayak gitu betul. punya kan. Tapi maksudnya saya ngelihat pun saya sudah tahu kok. Iya. Ini nggak ada masalah kayak gitu. Iya. Tapi impact-nya luar biasa. Iya. Yang Iya. saya baca tuh dari majalah online itu dari 10.000 terjualnya turun jadi 3.000 pada waktu itu. Iya, benar. Turun. Benar. Gimana perasaannya? Sedih. Pasti sedih gitu, tapi memang udah mulai bermasalah tuh dari kita, beliau sudah ngelaporin saya itu udah mulai kayak waduh ini udah down, udah nggak nyaman. Makanya akhirnya saya memutuskan, tapi tahun ini pun kita akhirnya mengakhiri di 2021 untuk stop jualan produk saya. Tapi masih ada, karena orang masih banyak yang suka dok. Walaupun ya nggak seperti dulu, tapi masih udah banyak yang cocok juga gitu. Orang-orang yang nggak pengen berubah langsung kinclong dan lain-lain tuh udah ada yang cocok, jadi udah punya pasarnya juga. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir ya daripada juga saya terus berjualan tapi terus bermasalah kayak gini kan, mendingan udahlah saya merebrand aja gitu. Oke. Kali ini punya sendiri? Punya sendiri. Jadi apa yang kamu dapatkan pesan selama kejadian berapa tahun? Akhirnya jadi gini dok, akhirnya saya memutuskan untuk, saya punya sahabat dokter yang di Jakarta juga oke lah, well known juga, dan dia baik banget ngelihat, kamu yakin mau segitu aja, maksudnya menyerah untuk skincare, karena dia tahu bahwa saya tuh walaupun bukan dokter tapi saya tuh orangnya kalau udah nyoba tuh bisa bener-bener kayak satu-satu dicoba gitu. Akhirnya kita kerjasama lah berdua sekarang. Oh, kerjasama. Doain ya dok. Amin, doa saya semoga langgeng. Amin. Kadang-kadang bisnisnya, kadang-kadang bisnis kayak gini punya itu saudara pun bisa berantem. Betul dok, makanya semua dulu itu memang salahnya saya, semua tuh harus tertuang di kontrak. Ya karena kita kadang kalau berteman, udahlah cepet udah gitu kan. Kalau sekarang enggak, walaupun mau berteman, mau saudara, apapun kita tuang di kontrak. Jadi nggak ada yang katanya lo dulu gini, lo dulu gitu. Kata kamu dulu kayak gini, tapi nggak ada tertulisnya kan kayak gitu punya kan. Iya, nah apalagi kita perempuan kan percaya sama janji gitu. Jadi kita apa-apa sekarang nggak tulis di atas kontrak. Mudah-mudahan sukses dengan brand barunya. Terima kasih dok. Saya yakin Ashanti ini bukan nama yang kecil ya. Gampang banget kalau misalnya nggak jadi dengan dokter itu, dengan saya aja nanti. Kita bisa collab ya nanti ya. Ini orang yang luar biasa banget. Sayang banget sih, saya menyayangkan banget skincare-nya itu harus tutup, bahkan di rebranding ya. Mudah-mudahan Ashanti juga sukses di next project-nya. Fokus. Ya, pasti dok, pasti. Itu fokus harus.
kalau ada kesempatan kita nanti saling support aja. Siap, pasti. Thank you Ashanti, mudah-mudahan Makasih. keluarganya juga sehat selalu dan selalu sejahtera. Amin. Thank you, Dok. Kasih.